Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Semoga kabarnya baik-baik saja, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sejahtera, dan dalam kondisi bahagia. Di bulan-bulan ini saya yakin ya, orang tua yang memiliki anak kelas 3 SMA, pasti orang tuanya sedang sibuk-sibuknya untuk mencari sekolah anaknya kelak nanti. Apakah nanti anaknya mau meneruskan kuliah atau misalkan anaknya mau langsung bekerja. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita pertimbangkan sebagai orang tua. Karena ada sebagian orang tua yang memiliki modal untuk putranya kuliah, tetapi putranya tidak ingin kuliah. Tetapi banyak ya orang yang orang tuanya tidak memiliki uang ya, tidak memiliki finansial yang cukup untuk kuliah, tetapi anaknya itu memiliki potensi yang luar biasa dan ingin kuliah. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua akan sharing berbagi hal ya yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh ibu-ibu atau oleh bapak-bapak di sana. Karena ini sangat penting sekali ya. Jadi orang tua itu perlu sekali mengerti dan paham ya apa yang akan anaknya ambil nanti. Kadang-kadang begini ya, anak-anak kita itu setelah lulus dari SMA, mereka itu masih gerambyang, masih bingung, tidak tahu akan kemana nantinya. Nah, dari hal tersebut makanya orang tua yang sebagai pemberi motivasi, harusnya orang tua itu juga lebih tahu akan dibawa kemana putra-putrinya nanti. Apakah putra-putrinya akan kuliah yang sesuai dengan keinginan putra-putri, atau misalkan anaknya ingin bekerja. Sebenarnya ya kalau saya pikir ya, saya bukan gak setuju bekerja. Kalau untuk bekerja, putra-putri SMA itu usianya itu masih sangat belia. Jadi kalau dalam dunia kerja yang harus diutamakan adalah anak itu dewasa. Jadi harus dewasa secara pemikiran. Jadi kalau udah dewasa secara pemikiran, nanti dia pun akan memperbaiki attitude-nya secara gampang ya, tidak susah dalam beradaptasi dengan dunia kerja. Di samping itu juga kalau anak-anak yang lulusan SMA itu masih mentah sekali dari segi keahlian. Jadi otomatis orang tua harus mempersiapkan bekal keahlian kepada putra-putrinya. Karena yang kita tahu kalau di sekolah kan seperti, bukan mengecilkan sekolah ya, kalau di sekolah kan tidak secara khusus mempelajari suatu keahlian, tetapi secara umum mempelajari keahlian. Ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua harus benar-benar cermat ketika memilih anaknya untuk kuliah. Ada loh yang berpikir seperti ini, anak saya tuh pengen kuliah katanya. Kuliah swasta atau negeri sama saja. Padahal ini tidak, karena apa yang saya rasakan itu memberi wawasan kepada saya. Jadi saya tuh tahu ternyata yang negeri sama yang swasta itu memang jelas berbeda. Contoh. Kalau misalkan putra-putrinya mau ke negeri ya, kalau saya di rumah itu menganjurkan untuk ke negeri. Karena kalau ke negeri itu di samping pakai UKT ya, uang kuliah tunggal SPP-nya juga terjangkau lah, tidak terlalu membebani ekonomi keluarga. Contoh. Putra saya kan sekolah di Poltekkes ya, Poltekkes negeri. Itu SPP-nya sangat terjangkau. Jadi SPP-nya 4,3 ya dulu tahun kemarin ya. Sekarang udah lulus, alhamdulillah sudah bekerja. Tidak ada uang lain, hanya SPP 4,3. Tidak ada uang masuk yang besar ke dalam keguruan tersebut. Ya wajarlah kalau misalnya putra kita nanti praktek di rumah sakit kan harus ngekos juga lah, itu baru ada keuangan gitu. Jadi alhamdulillah sekolah di negeri itu hanya UKT aja, uang kuliah tunggal, dan itu sangat terjangkau.
Coba bayangkan kalau misalkan ya, ada juga nih teman saya ini, sekolah kesehatan. Dia juga jadi dari swasta ya, keperawatan tapi swasta. Itu uang masuknya berapa? Uang masuknya itu 25 juta. SPP-nya 16 juta. Ya kita sebagai orang tua kan harus pintar ya, harus smart dalam mengambil suatu keputusan. Kalau ada yang murah, kenapa kita milih yang mahal? Seperti itu. Jadi kita pilihlah yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Ya kalau misalnya ekonomi kita mapan sih nggak masalah, kalau nggak membebani pikiran, nggak membebani ekonomi keluarga, dan itu udah siap secara batin ya, udah siap secara batin, udah siap secara lahir, ya itu mah monggo saja kalau mau ke swasta. Jadi uang SPP-nya aja 16 juta, uang masuknya aja 25 juta, itu tahun kemarin. Mungkin tahun sekarang akan meningkat lagi. Nah, jadi saya akan memberikan gambaran betapa kita itu harus cermat dalam memilih perguruan tinggi yang akan dimasukin oleh anak kita. Jadi misalkan ya, ada yang bilang bahwa negeri dan swasta sama, itu sebenarnya berbeda. Kalau negeri ya seperti itu, alhamdulillah pakai UKT, jadi uang kuliah tunggal, gak ada uang yang lain. Kemudian ya, kita juga harus tahu ya, orang tua itu juga harus tahu secara dalam. Ketika memasukkan anak itu kuliah, jangan asal yang penting kuliah. Jangan yang seperti itu. Jangan yang penting kuliah, lihat tetangga-tetangganya, anak-anak orang lain kuliah, anak kita ikut kuliah. Jangan yang penting masuk. Tetapi harus yang anak kita suka. Harus yang anak kita suka. Masalahnya ini ada pengalaman ya. Pengalaman adalah orang yang sangat memiliki potensi yang luar biasa. Anaknya sangat cerdas. Jadi dia dari sejarahnya dulu, SD dia luar biasa bagus ya, juara terus. SMP dia juga juara terus. SMA dia juga juara terus. Kemudian dia juga dapat PMDK ya, zaman dulu kan PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Tetapi ya karena PMDK-nya dia itu jalurnya itu yang tidak sesuai dengan dia, ya dia sukanya bidang A tetapi PMDK-nya bidang B. Ya karena dia PMDK, akhirnya dia masuk ke jurusan itu. Tetapi akhirnya dia tidak suka dengan jurusan itu setelah dia kuliah. Itu kan akhirnya jadi kayak gimana ya? Bukan sia-sia, kalau yang namanya ilmu kan tidak sia-sia. Tetapi ilmu yang didapat dari kuliah jadi kurang dimanifestasikan oleh dia. Begitu. Jadi orang tua itu harus cermat ya dalam memilih kuliah. Jangan asal, wah ini mah sekolahnya negeri, sekolahnya murah, SPP-nya cuma 1,5 juta ya udah masukin aja. Jangan hanya gara-gara itu, padahal anaknya tidak suka. Jadi di samping kita juga harus melihat SPP yang terjangkau, tetapi juga kita juga harus melihat apakah anak kita itu suka enggak dengan jurusan yang dia ambil. Karena jurusan yang dia ambil itu akan mempengaruhi, akan menuju kepada masa depan dia. Memang ya kesuksesan itu tidak hanya ditunjang. Kesuksesan itu bukan hanya berasal di mana dia berasal, bukan dari SMA dia berasal, bukan dari ijazah dari mana dia sekolah. Kesuksesan adalah hanya kepada orang-orang yang pantang menyerah dan selalu berusaha. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita harus ini adalah bulan-bulan di mana anak-anak kita itu sedang mempersiapkan diri ya untuk yang mau kuliah. Tetapi kalau misalkan anak kita tidak ingin kuliah, kemudian ekonomi orang tua juga tidak mendukung untuk kuliah, ya itu silahkan aja, monggo. Misalkan mau bekerja juga silahkan. Yang penting pendewasaan diri dulu yang harus diterapkan orang tua kepada anaknya. Karena ketika anak dewasa nanti kita itu akan sangat mudah untuk memperbaiki attitude-nya. Ya. Karena kalau orang dewasa kan lebih gampang menerima peraturan-peraturan di mana di instansi itu dia berada.
Jadi kembali lagi ya, saya katakan bahwa sebagai orang tua itu harus cermat dalam memilih suatu perguruan tinggi. Jadi yang pertama, jangan asal memilih perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kita lihat-lihat SPP-nya, apakah SPP-nya itu sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Kemudian yang ketiga, minat anak kita itu apakah mau atau tidak di jurusan tersebut. Karena 3 hal tersebut ya akan berpengaruh terhadap baik itu perekonomian keluarga atau kepada masa depan anak. Jadilah orang tua yang bijaksana, jadilah orang tua yang smart, jadilah orang tua yang banyak wawasannya, sehingga ketika kita akan ketika anak kita mau keluar dari SMA, kita itu bisa membimbingnya sampai final ya, sampai perguruan tinggi yang mana yang akan dia pilih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena apa yang saya utarakan ini termasuk juga pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.